Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome menggelar kitanan massal bagi 75 anak Down Syndrome dan disabilitas lainnya pada Rabu pagi, digelar serempak di 8 daerah di Indonesia. Kegiatan ini juga didukung oleh berbuatbaik.id, platform donasi digital penggalangan dana di bawah CT Arsa Foundation yang berkolaborasi dengan unit usaha CT Corp. Kitanan massal Down Syndrome salah satunya bertempat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rabu pagi ada sekitar 25 anak mendapatkan kesempatan untuk kitan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Asosiasi Dokter Kitan Indonesia sebagai langkah medis guna menyehatkan organ reproduksi hingga manfaat jangka panjang, yaitu mengurangi risiko infeksi saluran kemih sampai penyakit menular seksual. Dan kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi di Klinik Studio Sunat, Pondok Pinang, Jakarta. Laksmi, selamat pagi. Bagaimana jalannya acara kitan massal bagi para penyandang disabilitas dan anak dengan Down Syndrome hari ini? Bagaimana antusiasme dari para orang tua menyambut acara ini? Iya, pagi Aldi, dapat saya informasikan bahwa hari ini 8 Desember diselenggarakan kitan massal bagi anak Down Syndrome dan juga disabilitas lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh POTATS atau Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Serentak digelar sekitar di 8 titik di daerah di Indonesia. Saya bisa menyebutkan salah satunya yaitu di Jakarta, tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Juga ada di daerah Bandung, di Jawa Tengah yaitu ada di Grobogan, Purwokerto, dan Solo. Lalu Jogja, Bali, Medan, Padang, dan Lampung. Hari ini serentak ada sekitar 75 anak yang Down Syndrome dan juga disabilitas lainnya yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hitanan massal. Dan kegiatan ini juga memang bertepatan juga dengan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember lalu, bahwa anak-anak disabilitas ataupun anak Down Syndrome juga memiliki kesempatan ataupun kesehatan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dan kegiatan hitan massal ini juga didukung oleh berbuatbaik.id, platform donasi digital penggalangan dana di bawah CT Arsa Foundation yang berkolaborasi dengan unit usaha CT Corp. Dan untuk lebih detailnya seperti apa proses penggalangan penyaluran donasi dari donatur dari melalui berbuatbaik.id, saat ini sudah ada di samping saya Mas Hadian Syalubis, yaitu General Manager berbuatbaik.id. Selamat pagi, Mas Hadi. Boleh saya tanya terkait tentang proses penggalangan dan penyaluran donasi dari berbuatbaik.id? Boleh dijelaskan seperti apa, Mas? Ya, jadi syukur alhamdulillah setelah di-launching oleh Pak Hairul Tanjung tanggal 5 Desember lalu, hari ini platform donasi berbuatbaik.id sudah mulai menyalurkan donasinya pada kegiatan hitanan untuk anak-anak Down Syndrome yang diselenggarakan oleh Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome dan juga ASDOKI, ya, Asosiasi Dokter Kitan Indonesia. Jadi hari ini adalah salah satu penyaluran pertama dari platform berbuatbaik.id, yang mana dana dari donasi dari masyarakat yang terkumpul sudah kita salurkan kepada yang membutuhkan pada kegiatan hari ini. Untuk donasinya sendiri sudah terkumpul berapa banyak dan dari berapa donatur, Mas? Ya, jadi berbuatbaik.id ini memang kita bergerak untuk membantu di program pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, kebencanaan, dan juga kebaikan lainnya. Dan hari ini kita fokus untuk membantu di bidang kesehatan, yaitu hitan untuk anak Down Syndrome. Dan ini kita berjalan setelah di-launching tanggal 5 lalu, dan alhamdulillah sudah terkumpul dana sebesar 14.127.000 yang hari ini kita bisa salurkan kepada panitia pelaksana kegiatan hitan ini. Dan kita tentunya mengucapkan terima kasih, ada sekitar 23 donatur yang sudah menyumbang melalui platform berbuatbaik.id, dan ini sebagai bukti bahwa kita sudah menjalankan amanahnya dan kita salurkan sehingga bisa membantu terhadap pelaksanaan kegiatan hari ini. Mas Hadi, ada beberapa kategori yang dikumpulkan ataupun yang donasi digalangkan oleh berbuatbaik.id. Artinya dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga kebencanaan lainnya. Jadi masyarakat yang ingin mendonasikan, itu seperti apa caranya, Mas? Ya, jadi fokus kita memang ada beberapa bidang pendidikan, kesehatan, ya kan, fasilitas publik, dan juga kebencanaan, termasuk kebaikan lainnya. Nah, itu yang jadi prioritas kita.
Jadi sebenarnya dengan beberapa program itu tentunya banyak yang kita bisa lakukan. Seperti sekarang ini kan ada kejadian erupsi Merapi. Nah, kita juga sudah memberangkatkan tim untuk melakukan assessment sehingga kita bisa membantu di sana. Dan kita sedang menyiapkan untuk di Merapi ini fasilitas dapur umum. Di Semeru ini fasilitas dapur umum ya untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin lagi berada di pengungsian gitu. Mas, semoga kegiatan ini masih terus berlangsung dan kedepannya juga semoga lancar ya Mas. Terima kasih atas informasinya. Oke. Aldi, terkait dengan bagaimana antusias masyarakat ataupun orang tua anggota dari Potat sendiri dalam kegiatan hitanan massal ini, tadi saya sempat berbincang kepada beberapa orang tua bahwa mereka tidak sedikit mereka yang khawatir anaknya akan dihitan hari ini. Tapi dengan berbekal yang dilakukan sebelumnya oleh Potats atau dari Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome, sebelumnya telah dilakukan edukasi sosialisasi terkait pentingnya dari hitan ini sendiri yang sebaiknya dilakukan sejak usia sedini mungkin. Kalau saya bisa mengutip informasi, seberapa penting sih hitan itu bagi anak laki-laki untuk kesehatan? Yang harus diperhatikan itu bahwa sebenarnya kalau untuk kesehatan organ reproduksi, hitan juga bermanfaat jangka panjang, yaitu mengurangi resiko infeksi saluran kemih sampai penyakit menular seksual. Dan untuk kegiatan ataupun penanganannya khusus yang dilakukan di klinik ini atau di tempat ini, proses hitan massal itu memang tidak berbeda dengan anak laki-laki lainnya, bisa dibilang seperti itu. Dan untuk prinsipnya yang harus diperhatikan bahwa dalam hitan itu di pasiennya tersebut atau anak tersebut tidak ada kelainan di area kelamin, lalu tidak ada gangguan yang berkaitan dengan tindakan hitan, misalnya jantung. Kalaupun ada seperti itu harus ada rekomendasi dari dokter jantung. Seperti itu, Aldi. Baik, Laksmi, semoga semakin banyak orang-orang baik yang berdonasi dan semakin banyak pula orang-orang baik yang terbantu. Terima kasih, koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi melaporkan dari Jakarta.